Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tadabbur Quran, yaitu masih membicarakan tentang apa? Malaikat, ya. Jadi kita perlu untuk mempelajari kosakata penting, istilah-istilah penting di dalam Al-Qur'an agar tidak salah memahami. Di antaranya adalah di sini tentang malaikat. Jadi pengetahuan penting buat kita di dalam memahami ilmu agama dan kesananya di dalam rangka menjalankan agama itu dengan baik dan benar. Baik, kita mulai. Pertama-tama kita berkenalan dulu dengan bentuk kata malaikat. Bentuk katanya. Sudah tahu enggak? Kata malaikat itu ditulis dalam bentuk 3 huruf, akar katanya 3 huruf. 3 huruf. Mim, lam, kaf. Huruf apa? Mim, lam, kaf. Jadi asalnya malaikat itu bentuk katanya itu dari 3 huruf. Malakun. Apa? Malakun. Malakun itu artinya ya malaikat. Itu artinya 1 malaikat. Kalau 2 malaikat disebut malakani atau malakaini. Kalau banyak malaikat disebutnya apa? Malaikatun. Nah, jadi sebutan malaikat sebenarnya itu bentuk jamak. Ya, kan orang mah sering nyebut malaikat, padahal malaikat itu artinya banyak malaikat. Kalau 1 itu malakun saja. Ini tulisannya seperti ini. Nah, itu seperti itu tulisannya ya. Kelihatan? Malakun artinya 1 malaikat. Malakaini atau bisa juga malakani. Berarti 2 malaikat. Ada lagi malaikatun, itu jamak. Artinya banyak malaikat. Jadi ini malaikat itu adalah bentuk katanya adalah namanya isim jamid. Isim jamid itu artinya kata benda asli. Jadi kata benda asli itu kata benda yang tidak dibentuk dari kata kerja. Naon contohna? Ya, kata benda asli itu contohnya meja, itu kata benda asli. Kursi, rumah, itu kata benda asli. Bukan dibentuk dari kata kerja. Kalau kata benda yang dibentuk dari kata kerja, misalkan kata benda jadian, itu misalkan duduk, misalkan duduk, ya. Duduk itu kata kerja, tapi bisa dibikin kata benda, misalkan penduduk atau kedudukan, ya. Misalkan belajar, kata kerja, jadi kata benda jadi pelajaran atau pelajar, dari kata ajar, itu contoh. Tapi kalau misalkan guru, murid, nah itu namanya kata benda asli, bukan dari kata kerja. Nah itu ada dalam bahasa Indonesianya, ya mah orang lain belajar bahasa Indonesia, tapi setidaknya tahu. Jadi malaikat itu adalah isim jamid, kata benda asli. Jadi begini, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Jadi kata malaikat itu belum diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Ini masih bahasa Arab. Masih bahasa Al-Qur'an. Kira-kira apa terjemahannya dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia? Begitu.
Nah, maka arti kata malaikat kurang lebih ya, kira-kira aja dulu. Malaikat itu artinya kalau dalam bahasa kita itu sama dengan aparat ya, petugas yang bekerja di bawah perintah kerajaan atau di bawah perintah penguasa pemerintah. Itu yang disebut dengan malaikat. Arti malaikat kira-kira itu. Malakun, malakaini atau malaikatun itu sama dengan orang yang bekerja atas perintah kerajaan atau atas perintah negara. Jadi sebanding dengan makna aparatur negara itu malaikat. Sehingga dalam arti umum pengertian malaikat adalah siapapun, apapun, makhluk ataupun manusia yang dia itu mempunyai tugas bekerja sebagai di bawah perintah kerajaan atau di bawah perintah negara. Eta disebut malaikat. Gitu. Secara umum. Tapi secara khusus, dalam arti khusus, malaikat itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an kebanyakan maksudnya adalah makhluk yang bekerja di bawah perintah Allah. Jadi malaikat di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan maksudnya adalah aparat kerajaan Allah. Langit dan bumi ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan sanes. Kerajaan. Lillahi mulku samawati wal ardi. Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi ini. Berarti kerajaan langit dan bumi ini adalah sebuah kerajaan, sebuah mulkiyah. Kerajaan. Kerajaan itu sebanding dengan negara. Ya. Rajana saha? Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim, itulah rajanya. Ayo raja, kalau raja pasti punya aparat ya untuk melaksanakan fungsi kenegaraan, fungsi kerajaan. Nah, aparat itulah yang disebut dengan malaikat. Jadi arti malaikat itu adalah sebanding maksudnya dengan aparatur negara atau aparatur kerajaan ya. Sehingga secara umum makna malaikat dalam arti umum adalah makhluk atau manusia yang dia mempunyai tugas sebagai itu, sebagai yang bekerja di bawah perintah kerajaan. Contoh, di dalam Al-Quran ada malaikat dalam arti umum. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u matatlus sayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatin kafaru yu'allimuna nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi babila Harut wa Marut. Ya, surat Al-Baqarah 102. Di situ ada malaikat ya. Malakaini, dua malaikat, berarti malakaini. Dua malaikat yang namanya Harut dan Marut. Kantos ngadangu teh malaikat Harut dan Marut teu acan. Akaran aya acaranya karek ngadangu. Yang diketahui kan aya 10, nah ieu jadi nambahan Harut jeung Marut cenah. Laras nambihan da Quran kitu. Di dalam Al-Qur'an demikian. Jadi ada malaikat, dua malaikat namanya Harut Marut. Nah, ini apakah malaikat Allah atau bukan? Belum tentu malaikat itu malaikat Allah. Karena di dalam Al-Quran kalau malaikat Allah itu akan dikaitkan dengan domir kepada Allah ya. Innallaha wa malaikatahu misalkan. Sesungguhnya Allah dengan malaikatnya. Jadi Allah dengan malaikatnya. Berarti ada juga malaikat yang bukan malaikatnya. Nah, ini contohnya adalah ada malaikat, dua malaikat, tapi malaikat negeri Babylon. Malaka ini di Babila. Babylon itu di mana? Babylon itu di Irak. Sekarang itu wilayah Irak itu Babilonia. Tah didinya teh aya malaikat baheula gitu.
Jadi ayat surat Al-Baqarah 102 itu berbicara tentang sejarah peristiwa masa lalu sepeninggalan Nabi Sulaiman yang menimpa kerajaan Bani Israel. Sepeninggalan Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel itu pecah menjadi dua kerajaan, ya, yang disebut dengan kerajaan Israelia dan kerajaan Judea. Mereka berpecah, kemudian dijajah oleh bangsa Babilonia. Pertama dijajah oleh bangsa Assyria, kemudian dijajah oleh bangsa Babilonia. Siapa yang dijajah? Bani Israel. Bangsa Israel mun ayeuna nama istilahna. Kalau Al-Qur'an mengistilahkan Bani Israel. Dulu adalah bangsa terjajah, tertindas selama hampir 2000 tahun sampai menjelang kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Bani Israel itu bangsa yang kepada mereka diturunkan oleh Allah para nabi dan rasul banyak. Tetapi mereka itu terkenal di dalam Al-Qur'an sebagai umat yang kebanyakan mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi kebanyakan mereka itu fasik, yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Begitu, sehingga akibatnya mereka menjadi bangsa yang lemah secara mentalitas maupun secara akhlak perilaku. Nah, jadi itu sejarahnya, sejarah latar belakang dari surat itu. Jadi surat itu tentang sepeninggalan Nabi Sulaiman, mereka dijajah ceritanya oleh Babilonia, rajanya Nebukadnezar, ya, sekitar kurang lebih abad ke-6 sebelum Masehi, ya, oleh Nebukadnezar. Di mana? Di Babilonia. Kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia, ya, oleh raja Persia namanya Raja Cyrus, ya, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, disitulah peristiwa ayat itu. Mereka itu wataba'u matatlus sayatin ala mulki Sulaiman. Mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Sudah tahu setan apa? Nah, sudah dibahas. Siapa setan? Oknum-oknum kalangan golongan yang kerjanya adalah menyesatkan informasi dari Allah dan Rasulnya, dibikin salah kaprah, dibikin melenceng oleh setan. Dianggapnya itu dari Allah, padahal bukan. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan ala mulki Sulaiman. Setan membacakan sesuatu mengatasnamakan kerajaan Sulaiman. Nah, jadi kata setan itu menghembuskan satu propaganda, ya. Propaganda bahasa Al-Qur'annya adalah sihir. Sihir itu artinya propaganda, untuk menghasut, untuk mengarahkan pemikiran manusia agar mau menganut atau mau mengikuti apa yang dipropagandakan. Namanya sihir. Itu setan berhasil, sehingga bangsa Israel atau Bani Israel itu oleh setan ditanamkan impian-impian tentang kejayaan kerajaan Sulaiman. Ini sampai sekarang, ya, bangsa Israel sampai sekarang ini itulah karena mereka itu sudah mendapatkan doktrin dari setan tentang kejayaan, ingin kembali kepada kejayaan kerajaan Sulaiman, karena kerajaan Sulaiman terkenal, kerajaan yang besar, yang tangguh, yang agung gitu. Tetapi sepeninggalan Nabi Sulaiman mereka sudah tidak punya kejayaan lagi. Jadi selalu dijajah oleh bangsa-bangsa besar di dunia ini. Itu sejarahnya Bani Israel. Nah, mereka itu mengikuti tadi apa? Propaganda setan. Nah, propaganda setan ini wa ma unjila alal malakaini tadi apa? Dua malaikat di Babila. Jadi ada dua aparat negeri Babilon. Jadi sanes malaikat Allah, tapi ieu mah malaikat negeri Babilon dalam arti aparatur negara, aparatur kerajaan yang tunduk patuh kepada raja. Ketika itu rajanya siapa? Nah, ketika peristiwa itu terjadi dalam sejarah, rajanya itu adalah Raja Persia menguasai atau menaklukkan wilayah Babilonia. Nah, maka Bani Israel sedang dijajah di negara Babel itu. Kemudian dihembuskan ajaran dari setan
nanti ajaran ini diturunkan kepada dua aparatus negeri Babylon, namanya Harut Marut. Jadi Harut Marut inilah yang memimpin Bani Israel untuk membangun kembali impian mereka, ingin menjadikan kembali kerajaan Sulaiman gitu. Nah, yang sekarang itu menjadi paham Zionis, perang Zionis. Nu ayeuna perang ribut di Israel menjajah Palestina, itu kan karena paham Zionis. Zionis itu artinya satu paham, satu ideologi, gerakan untuk membangun kerajaan besar, ya, yang berpusat di Bukit Zion, yaitu di wilayah Palestina sekarang. Nah, sehingga ada propaganda setan itu ada 3 yang terkenal. Yang pertama adalah bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang lain mah bukan bangsa pilihan Tuhan, yang lainnya bangsa dianggap domba-domba, kambing-kambing tersesat, kena gitu. Ya, kemudian bahwa Bani Israel telah dijanjikan satu tanah perjanjian oleh Allah. Yang kedua. Jadi Allah telah memberikan janji kepada bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian. Dan yang ketiga itu ada bahwa kepada bangsa Israel ini akan datang seorang juru selamat, ya, yaitu yang disebut dengan akan datangnya Sang Mesias. Mesias itu adalah orang pilihan Allah yang akan diturunkan untuk menyelamatkan Bani Israel dan akhirnya untuk menjadikan Bani Israel sebagai bangsa yang kembali memimpin dunia. Tah kitu aya 3 sihir setan teh, propaganda setan teh. Nu kahiji, Bani Israel bangsa pilihan Tuhan, yang kedua Bani Israel mendapatkan tanah perjanjian, dan yang ketiga akan datangnya seorang Mesias. Mesias itu seorang suci, seorang pilihan Tuhan yang akan menjadi raja gitu. Nah, gerakan inilah disusun oleh tadi Malakaini, diturunkan program kerjanya kepada 2 malaikat, 2 aparatur negeri Babilonia yang bernama Harut Marut. Siapa Harut Marut? Orang Yahudi kene, yaitu pemimpin Bani Israel ketika di Babilonia. Atas restu, atas perintah Raja Persia, maka mereka dipersilahkan pulang untuk membangun negeri, untuk membangun kampung mereka sendiri, ya, kembali ke kampung halaman, yaitu untuk membangun negara berdasarkan wahyu yang diterima di Bukit Zion, katanya begitu. Nah, itulah ayat ini sebenarnya sejarah cikal bakal Zionisme. Jadi Zionisme itu kapan akarnya? Akarnya sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Gitu. Dan ini diulang kembali oleh Zionisme abad ke-19. Setelah Yahudi, Bani Israel diusir dari tanah itu, ya, dihabiskan lagi oleh bangsa Romawi pada abad ke-1 Masehi. Diulang lagi sejarah karena Yahudi ini bandel, ya, dikutuk oleh Allah. Nah, mereka dijajah lagi, diusir lagi dari tanah Palestina, menyebar ke seluruh dunia nepika 2000 tahun. Sampai tahun 1948 mereka barulah mendeklarasikan berdirinya negara Israel gitu. Jadi 2000 tahun tadi usir deui melalui tangan penjajah Romawi. Balik deui tah, nyieun deui propaganda Zionisme, balik ke pulang lagi ke mana? Ke Palestina. Nah, bikin ribut lagi di situ. Nah, itulah, ya. Ini contoh Malakaini yang dimaksud bukan malaikat Allah, tapi malaikat yang dimaksud adalah aparatur kerajaan negeri Babilonia, ya, untuk tujuan itu. Jadi Harut Marut adalah guru besar mereka ketika itu, ya, guru besar Bani Israel untuk menegakkan cita-cita membangun negara berdasarkan spirit keyahudian, ya. Dan sebenarnya ayat itulah yang menjadikan cikal bakal lahirnya agama Yahudi. Jadi agama Yahudi lahir berdasarkan pada tadi 3 poin, ya, propaganda setan yang diturunkan kepada Harut dan Marut, oleh Harut dan Marut dilaksanakan dilaksanakan menjadi gerakan membangun negara.
Zionis. Itu contohnya kahartos tuh ya kira-kira. Ngomongin sejarah jeung politik seutik. Yang kedua, malaikat dalam arti khusus itu malaikat Allah. Nah, maka kebanyakan di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan malaikat Allah. Contoh malaikat dalam arti khusus misalkan menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, itu siapa? Namanya Jibril. Ada juga nanti malaikat yang tugasnya adalah mengamankan jalannya dakwah para nabi dan rasul, yang disebut dengan malaikat Jabaniyah. Jadi ayat malaikat Jabaniyah di dalam Al-Qur'an surat apa? Surat Al-Alaq. Itu tugasnya adalah mengamankan. Kala la in lam yantahi lanasfa'an binasiyah nasiyatin katibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u Jabaniyah. Camkanlah apabila kalian tidak berhenti untuk menghalang-halangi dakwah Nabi, maka silahkan datangkan para pendukungmu, para pembelamu untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Maka kami pun akan mengirimkan Jabaniyah. Jadi Jabaniyah itu malaikat semacam polisi untuk mengamankan jalannya dakwah para nabi. Ada lagi malaikat apa lagi tugasnya? Ada lagi dalam Al-Qur'an malaikat yang tugasnya mencatat amal perbuatan. Namanya kiroman katibin. Apa namanya? Kiroman katibin. Jadi kiroman katibin artinya malaikat mulia yang tugasnya mencatat, ya. Inna alaikum lahafizin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahwa pada diri kalian itu ada yang mengawasi, ada yang menjalankan tugas pengawasan, hafizin. Siapa itu? Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui segala yang kalian perbuat. Nah, jadi sebenarnya diri kita itu diketahui segala-galanya oleh malaikat. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang luput. Satu perbuatan sekecil apapun itu tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Nah, makanya hati-hati. Nanti pada saatnya akan dibuka semua. Gitu. Ada lagi apa? Ada lagi Al-Qur'an menyebut malakul maut. Malakul maut artinya malaikat kematian. Jadi malaikat yang menjemput nyawa seseorang itu namanya malakul maut. Ada lagi yang kemarin kita bahas dalam surat apa? Surat Qaf ayat 21 ya. Itu malaikat syaik wa syahid. Jadi ketika setelah hari kebangkitan di padang mahsyar itu manusia akan didampingi oleh dua malaikat. Malaikat syaik artinya pendamping, pengantar atau pengiring. Ya, yang tugasnya mengiringi. Jadi dari padang mahsyar itu dipanggil misalkan Ian. Nah, diantar ku malaikat syaik namanya. Gitu. Diantar kemana? Ke hadapan Allah untuk menghadapi keputusan, untuk menghadapi penghakiman. Nanti keputusannya apapun keputusannya, ketika apa? Pada saat penghakiman itu didampingi lagi oleh malaikat syahid. Nah, syahid inilah yang tadi kiroman katibin tadi akan membawa buku hasil catatan amal kita itu di hadapan Allah, sehingga menjadi fakta, menjadi bukti. Kita tidak bisa membantah apapun karena sudah ada bukunya. Nah, kemudian apapun keputusan Allah, maka nanti kita ditempatkan, apakah dibawa lagi ke pintu gerbang jannah atau ke pintu gerbang jahanam. Siapa yang bawa? Malaikat syaik tadi, diiring, diantar deui. Nah, begitu ya. Itu contoh malaikat di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan waja'at kullu nafsin ma'aha syaikun wasyahid. Setiap diri akan didampingi oleh dua malaikat pengiring dan saksi ketika hari penghakiman. Nah, itu tentang apa? Malaikat. Ada lagi malaikat pada hari kebangkitan di padang mahsyar itu juga nanti ada malaikat, penuh dengan malaikat. Jadi ketika bumi ini diratakan, gunung-gunung diratakan, ya, sudah menjadi padang mahsyar, manusia dibangkitkan, maka di langit sana, di langit itu akan tampak
malaikat. Jadi langit itu dipenuhi dengan malaikat yang turun ke bumi untuk apa? Untuk menggelar upacara besar hari penghakiman. Jadi semua manusia itu akan diatur oleh malaikat ini, ditertibkan. Jadi nanti ada malaikat yang memberikan komando gitu, seperti di upacara aja begitu kan, ada yang memberikan komando. Semua berbaris gitu, begitu. Ya. Itu banyak sekali nanti malaikat-malaikat yang menertibkan di hari kebangkitan. Kemudian ada malaikat yang menjaga aras Allah, ya. Aras Allah itu singgasana Allah. Di tempat mana kita akan menerima keputusan itu di singgasana Allah namanya. Aras Allah yang dijaga, dikawal oleh sejumlah 8 malaikat. Jadi ayat 8. Ini semua informasi dari Al-Quran, ya, bukan di luar Al-Quran. Nah itu tentang malaikat. Nah yang penting bagi kita begini, mengenai informasi tentang malaikat, kita harus mengambil informasi dari informasi yang hak itu dari Al-Quran. Karena banyak berseliweran info-info tentang malaikat di luar Al-Quran. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita merujuk kepada surat An-Najm, ya, ada surat An-Najm seperti ini mengatakan, innalladzina la yu'minuna bil akhirat la yusammunal malaikat tasmiyatal unsa. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka itu benar-benar memberi nama kepada malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Apa maksudnya? Orang yang tidak beriman kepada akhirat berarti orang yang kafir. Itu memberi nama kepada malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah sebuah cemoohan, sindiran. Kalau orang disebut diberi nama perempuan maksudnya apa? Apa beda laki-laki dengan perempuan coba? Laki-laki itu lambang kuat, ya. Kalau perempuan lambang lemah dibanding gitu ya. Jadi laki-laki dibanding perempuan kan, kalau laki-laki itu lambang kekuatan, kalau perempuan lambang kelemahan. Kalau laki-laki lambang keberanian, kalau perempuan pasti lambang penakut gitu ya. Nah, maka dalam bahasa sindiran kan begitu ya. Ah, kamu mah cewek gitu. Artinya apa maksudnya? Berarti maksudnya sindiran. Kalau laki-laki penakut gitu ya, lemah, itu kan orang akan menyindir, ah kamu mah cewek, udah aja kasih nama, ganti nama jadi cewek aja kan, begitu kira-kira begitu. Nah, orang yang tidak beriman, orang kafir, menamakan malaikat itu dengan nama-nama perempuan, maksudnya mereka mencemooh. Gara-gara apa? Gara-gara mereka, orang-orang kafir itu mendapatkan informasi malaikat dari sumber informasi yang tidak benar. Ayat berikutnya surat An-Najm, tadi ayat ke-27, pada ayat ke-28-nya begini. Wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dzann wa inadz dzanna la yughni minal haqq syai'an. Nah, jadi ya, si orang kafir ya, yang mencemooh bahwa malaikat itu adalah seperti perempuan karena lemah, karena penakut misalkan ya, mereka mendapat informasi wa malakum bihi min ilmin, mereka itu tidak punya ilmu tentang itu sebenarnya. Jadi mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang malaikat. Kalau begitu mereka dapat pengetahuan malaikat dari mana? In yattabi'una ila dzann, mereka hanya mengikuti prasangka, zon, dugaan. Jadi banyak dugaan-dugaan tentang malaikat ditangkap oleh seorang kafir. Oh, malaikat itu begitu. Akhirnya disimpulkan oleh orang-orang kafir itu, malaikat itu gambarannya seperti perempuan. Jadi jangan menerima informasi malaikat dari dugaan. Karena apa?
Innazon wa innazona la yugni minal haq syai'an. Sesungguhnya dugaan itu tidak akan bermanfaat, berguna sedikit pun minal haq, dibanding yang hak. Jadi yang namanya dugaan, prasangka tidak ada manfaatnya sebagai pengetahuan yang benar, ya, sama sekali tidak bermanfaat dibanding yang hak. Kalau yang hak itu benar-benar kebenaran, memberikan informasi yang benar. Nah itu. Nah sekarang kita ambil contoh. Kenapa orang-orang kafir menamakan ini malaikat sebagai dengan nama-nama perempuan? Banyak berseliweran informasi malaikat sekarang. Ya, misalkan begini. Pernah dengar nggak? Malaikat itu takut masuk rumah kalau rumah itu ada gambar. Pernah dengar? Jadi jangan ada gambar di rumah. Kenapa? Karena malaikat itu tidak bisa masuk. Berarti malaikat takut sama gambar. Lemah enggak malaikat? Lemah. Ada lagi nanti berita seperti ini. Ada katanya satu riwayat bahwa malaikat tidak mau masuk menemui Nabi Muhammad, ya. Karena di dalam rumah itu ada anjing. Jadi malaikat nungguan begitu. Karena katanya Nabi Muhammad sudah ada janji bertemu dengan Jibril, tapi Jibril tidak kunjung datang ke rumahnya. Kenapa? Janji untuk mengajarkan wahyu, untuk Nabi untuk menerima wahyu dari Jibril, sudah janjian. Tapi kenapa nggak datang-datang gitu? Ternyata usut punya usut, di rumahnya Nabi ada seekor anjing, jadi Jibrilnya nggak masuk-masuk. Ini ada ceritanya seperti itu. Berarti eta malaikat sieun ku anjing. Lemah nggak? Lemah. Ini informasi dari mana? Yang jelas bukan dari Al-Quran. Kemudian ada lagi, ada cerita, ayo malaikat namanya malaikat Munkar Nakir. Oh, udah terkenal ya. Di mana itu malaikat Munkar Nakir? Di alam kubur. Ya. Ada satu riwayat mengatakan bahwa malaikat Munkar Nakir ini ketika Umar, tahu Umar sahabat Nabi, ketika Umar sudah wafat, ceritanya Umar itu didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Ditanya man robuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Eta malaikatnya ku Umar dibentak. Apa Anda berdua tidak tahu siapa saya? Akhirnya malaikat gemeteran. Itu benar ada ceritanya, silahkan dicari di internet. Ada itu semua ya. Jadi malaikat takut sama Umar. Malah ada lagi cerita. Ada nih cerita katanya satu ketika Allah menyuruh malakal maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Musa itu sudah mau menemui ajalnya. Nah, ketika dia ketemu Musa, nah ceritanya Nabi Musa itu kan orangnya gagah gitu. Melihat ada yang mau nyamperin itu nggak tahu siapa, nggak kenal, dia tonjok sampai matanya keluar. Jadi malaikat ditonjok sama Musa sampai matanya keluar. Itu malaikat laporan kepada Allah. Gitu. Jadi sampai sebegitunya, gitu ya. Ini gambaran malaikat dari berbagai sumber yang bukan dari al-haq. Karena yang namanya al-haq itu harus min rabbika. Al-haq min rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Jadi di dalam surat An-Najm dikatakan malaikat itu adalah syadidul quwa. Makhluk yang sangat kuat. Nah, jadi eleh ku gambar, sieun eleh ku anjing, sieun ku Umar ku sahabat, gitunya dibentak. Bisa ditonjok ku Nabi Musa, masa sebegitunya. Nah itu contoh-contoh. Pantas ente orang kafir mengatakan, nah tadi orang-orang kafir mengatakan memberi nama malaikat dengan nama-nama perempuan. Itu satu bentuk olok-olok mereka. Karena apa? In yattabi'una. Apa? Karena apa? Wa malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu, tetapi mereka hanya mengikuti in yattabi'una ila zon. Ada prasangka-prasangka yang mereka ikuti dari orang-orang yang ngomong agama tetapi tidak merujuk kepada rujukan yang hak. Begitu. Nah, jadi tentang malaikat ini hanya sebagai contoh saja. Jadi yang penting yang saya sampaikan di sini bahwa perkara yang harus kita imani, ya, yang tidak boleh di luar Al-Quran. Jadi ada perkara-perkara yang tidak boleh kita ambil itu dari luar Al-Quran,
itu ada 3. Yang pertama adalah perkara goib. Perkara goib, informasi goib itu tidak boleh kita ambil rujukannya kecuali dari Al-Quran. Apa itu perkara goib? Perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang manusia tidak bisa menyaksikannya, tetapi itu ada. Ya, contohnya apa? Hari kebangkitan, jannah, jahanam, itu perkara goib. Termasuk malaikat enggak? Malaikat itu perkara goib. Karena tidak ada manusia yang menyaksikan, kecuali diinformasikan oleh Allah. Malaikat itu begini-begini. Jadi kalau ada informasi malaikat di luar Al-Quran, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu akan jadi bahan olok-olok. Dan memang jadi bahan olok-olok itu malaikat. Cerita malaikat yang sekarang oleh orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Jadi bisa dibaca di dalam surat Al-An'am ayat 50, bahwa perkara yang tidak boleh merujuk kepada di luar Al-Quran itu adalah perkara goib. Jadi perkara goib harus merujuk kepada Al-Quran. Di luar itu maka itu hoax, ya, hoax. Bukan hak, tapi hoax. Yang kedua, perkara yang hanya harus merujuk kepada Al-Quran, yaitu tentang janji-janji Allah. Kalau ada janji-janji Allah yang di luar Al-Quran itu jangan diimani. Seperti apa janji Allah? Misalkan Allah menjanjikan pahala, ajrun, imbalan, menjanjikan surga, ya, menjanjikan ampunan. Itu semua adalah janji-janji Allah. Janji itu hanya ada di dalam kitabullah. Itu bisa dibaca di dalam surat Al-Qalam ayat 39 atau surat Ali Imran ayat 77. Kemudian yang ketiga, perkara yang tidak boleh mengambil rujukan kecuali harus dengan rujukan Al-Quran, yaitu perkara din, aturan agama. Aturan agama ini tidak boleh kita mengambil sumber hukumnya dari luar Al-Quran. Contoh aturan agama itu apa? Ya, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengandung konsekuensi hukum, gitu. Ya. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, itu semua adalah namanya din. Ya, itu penegasannya ada di dalam surat Asy-Syura ayat 21, ya. Jadi tidak boleh mengambil perkara aturan agama di luar kitabullah. Begitu, ya. Jadi ada 3 perkara setidaknya. Nah, itulah, ya. Saya kira pembicaraan tentang malaikat mungkin sampai sini dulu, karena waktunya terus ya melebihi batas, melampaui batas. Ini hanya tambahan informasi saja. Mungkin insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih berbicara tentang contoh-contoh ayat-ayat tentang malaikat, ya. Untuk itu mudah-mudahan mendapatkan pelajaran dan hikmah, ya, dan juga mendapatkan tambahan informasi bagi kita semua sebagai tambahan ilmu, ya, dari ajaran Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.